Hai, welcome to podcast Tema Talks. Tiap podcast pasti seru banget, spesial ya, karena podcast Stella Maris selalu menghadirkan tema yang menarik dan pastinya informatif. Bersama saya Hedir, Head Admission Stella Maris Gading Serpong. Wah, sekarang lagi musim early bird nih, masa-masa di mana parents mulai sibuk cari sekolah terbaik buat anak-anaknya. Nah, jangan salah pilih Bapak Ibu, karena keputusan ini bukan cuma cari gedung yang kece, fasilitas lengkap, tapi soal masa depan anak Bapak Ibu. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol seru nih. Kenapa penting banget cari sekolah? Bukan cuma ngajarin anak biar jadi pinter, tapi juga siapin mereka jadi pribadi kuat, percaya diri, dan pastinya punya jiwa entrepreneur sejak dini. Nah, hari ini saya tidak sendirian karena sudah ditemani Miss Jenita selaku Principal Primary dan Mr. Ari sebagai Supervisor Student Consultant. Halo, Miss Jenita. Halo, Mr. Ari. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya sama dua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua ini. Nama boleh kita kenalan dulu mulai dari Miss Jenita. Silakan Miss Jenita. Ya, nama saya Jenita Nilmawati. Saya sebagai Principal Primary sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan itu udah lebih dari 20 tahun ya. Wow. Jadi mulai dari kuliah sudah mengajar, udah belajar mengajar sampai sekarang sangat cinta dengan dunia pendidikan. Wow. Dulu 20 tahun lalu saya masih baru datang ke Jakarta. Oke, bagaimana kalau Mr. Ari? Boleh kenalan singkat dulu profilnya Mr. Ari? Nama saya sebenarnya nama depan saya Uus, tengahnya Ari, karena di sini nama Ari lebih mudah ya daripada Uus gitu kan. Uus Ari Purwoto. Jadi nama panggungnya Ari lah di sini disebut ya. Nah, ini saya di Stella Maris baru bergabung selama 13 tahun lah kurang lebih di sini. Baru bergabung. Karena di Stella Maris sendiri ini banyak yang sudah lama dari saya gitu kan. Saya kalau di 13 tahun nih masih baru gitu kan. Jadi keluargaan di sini cukup kental sih jadinya banyak yang lama-lama gitu kan. Berarti saya tidak salah pilih narasumber sore hari ini ya. Semuanya berpengalaman baik dari segi pendidikan maupun experience untuk konsultan. Baik. Ada hal menarik gak sih yang bikin wajib banget pilih Stella Maris sebagai buat sekolah anak? Nah, kalau untuk wajib banget, iya wajib lah. Karena apa? Stella Maris sih punya ciri khas yang luar biasa dari sekolah-sekolah yang lain. Banyak keunggulan-unggulan yang tidak dipunyai oleh sekolah-sekolah lain. Banyak hal di sini ya. Contohnya kurikulum. Kita punya kurikulum di sini Cambridge dan IB yang sudah terlisensi, ya. Di sini sudah terlisensi. Jadi juga Stella Maris juga kita selangkah lebih maju dari sekolah lain. Kita punya digital, punya science-nya, punya virtual reality. Itu pembelajaran kita bisa ya, betul ya. Nah, di situ kan juga sistem absensi atau masuk anak itu pakai digital, namanya Quintal sistem. Itu kita lebih digital lah selangkah ini. Iya. Juga tak kalah tadi sudah sounding juga kita memang ke entrepreneur ya di sini ya, mungkin lebih sesuai dengan tagline sekolah. Betul sekali. Itu yang nggak ada di sekolah lain lah. Entrepreneur. Oke, baik kalau begitu. Berarti semua sudah menggunakan teknologi ya. Oke, untuk Miss Jenita. Biasanya kalau dengar kata entrepreneur yang tadi Mr. Ari sampaikan, banyak orang langsung mikirnya tuh soal bisnis. Nah, sebenarnya sih maksudnya apa sih Stella Maris bilang School of Future Entrepreneur? Iya, Stella Maris itu memiliki visi ya beban bagaimana supaya mempersiapkan para generasi muda mulai dari dini ya, usia dini sampai mempersiapkan sampai kepada usia SMA. Ini merupakan masa emas ya, kesempatan yang sangat baik untuk bisa memberikan atau bisa memperlengkapi anak-anak kita dengan skill-skill ya, keahlian yang akan mereka gunakan nanti di masa depan. Makanya Stella Maris itu punya tagline-nya itu School of Future Entrepreneur. Karena kan kita mempersiapkan nih anak-anak ke depannya nanti. Kan kita sekarang ini tahun sekarang kita orang dewasanya. Tapi nanti 10 tahun ke depan itu adalah anak-anak kita yang menjadi orang dewasa atau manusia produktif. Jadi mereka lah yang akan nanti berkecimpung dalam dunia kerja, dalam dunia usaha.
Kemudian di Stella Maris kita itu benar-benar mendidik anak untuk mulai memiliki, yang pertama basicnya itu adalah jiwa entrepreneur dulu Pak. Iya. Nggak langsung ke bisnisnya. Enggak langsung. Enggak. Jadi karena yang harus dibangun itu pertama itu adalah karakternya dulu. Dari karakter kemudian nanti akan mulai ditanamkan nilai-nilai. Iya. Karena kan kalau misalnya nanti mereka yang akan memimpin negeri, mereka yang akan memimpin sebuah perusahaan, atau mereka juga sebagai inovator di masa depan, nilai-nilai inilah yang akan menuntun mereka nantinya di masa depan, seperti itu. Karena kan untuk jiwa entrepreneurship itu kan maksudnya adalah jiwa untuk bisa melihat peluang, kemudian bagaimana mengembangkan, bagaimana mengelola. Jadi dan bukan hanya itu, bagaimana mereka itu bisa bertahan ya. Misalnya ada tantangan, ada masalah, mereka ini kan membutuhkan karakter ataupun nilai-nilai untuk mereka bisa mengatasi tantangan itu, keluar dari masalah itu. Jadi Stella Maris mempersiapkan anak-anak kita ini supaya memiliki karakter, value, kemudian memiliki keahlian ya, bukan hanya sekedar kepribadiannya, karakternya, tapi juga keahlian yang dibutuhkan. Oke. Nah, masih berkaitan dengan entrepreneur. Untuk di level primary, ada spesial kegiatan apa nih yang menjadi rutinitas yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain untuk kegiatan entrepreneur? Iya, dari level primary kita ini kan masih membangun seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya bagaimana anak itu percaya diri. Percaya diri yang pertama mengungkapkan, mengekspresikan dirinya dulu, ya, mengekspresikan ide-idenya, menyampaikan ide-idenya dengan kata-kata yang tepat. Ya. Jadi mereka akan belajar dulu dan biasanya kita ada yang namanya public speaking. Jadi anak-anak itu dilatih untuk bisa kita kasih satu tema nih. Nah, kamu pikirin ini ada temanya, idenya kamu apa gitu. Jadi mereka akan mulai berlatih memilih kata yang tepat, memilih kata-kata yang bernas gitu ya. Kalau bahasanya itu bernas untuk disampaikan kepada audiens. Ya, jadi itu untuk melatih pertama percaya diri dulu, percaya diri, kemudian bisa mulai merangkai kata-kata, merangkai kalimat yang tepat untuk supaya orang lain itu bisa paham, mengerti nih apa sih maksud dari idenya yang di dalam pikiran, bisa disampaikan kepada orang lain dan orang lain itu bisa menangkap dengan jelas gitu. Jadi nggak seperti kaku atau anaknya lebih ini ya, lebih confident untuk menjelaskan. Kemudian anak-anak juga dilengkapi bukan hanya public speaking, kemudian memang kita ada ya untuk kelas entrepreneur, kurikulum entrepreneur, diajarin mulai dari kelas 1 itu adalah mengenal diri dulu. Dari mengenal diri nanti kemudian mengenal family-nya, lingkupan orang tuanya siapa, seperti apa yang mereka bisa kembangkan gitu. Jadi bukan melihat kekurangan tetapi melihat peluang yang ada. Jadi dari orang tua nanti mulai ke lingkungan sekitar. Mereka akan belajar lingkungan sekitar mereka itu seperti apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dikelola dari lingkungan sekitar. Nanti naik ke kelas 4, 5, 6 mereka itu akan belajar bukan hanya diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, tetapi masuk lagi ke mulai ke daerah. Misalnya kita ini Provinsi Banten nih. Apa aja nih ada yang bisa dikembangkan di Provinsi Banten. Kemudian masuk ke Indonesia. Apa aja nih peluang yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak itu belajar dulu ini untuk melihat peluang-peluang yang bagus untuk memunculkan ide mereka dulu gitu. Sudah dari kelas 1 sudah dikenalkan tentang entrepreneur. Oke. Untuk Mr. Ari. Karena orang tua sudah mulai cari tahu nih early bird. Nah, di open house kali ini orang tua tuh paling banyak nanti lebih banyak nanya soal apa? Nah, biasanya kalau waktu open house itu kan banyak ya. Orang tua itu membanding-bandingkan antara Stella Maris dan sekolah lain. Tentu yang ditanyakan tentang keunggulan dari Stella Maris itu apa? Ya misalnya betul ya. Nah, itu keunggulan kita punya apa Stella Maris. Nah, yang kita bahas tadi ini yang salah satunya ya tentang entrepreneur. Nah, dari juga di awal tadi saya sampaikan juga bahwa kita juga selangkah dari maju dari sekolah-sekolah yang lain.
Kita tentang digital kita tidak kalah, kita unggul di Banten ya. Juga sebagai coding informasi Pak Edir, coding itu sebagai intrakurikuler bukan ekstra. Jadi anak-anak semua belajar tentang coding nih, dasar-dasar tentang coding udah diberikan. Jadi nanti waktu era digital benar-benar digital, anak itu tidak gaptek lagi. Itu yang menarik juga, kita memang di sini nilai-nilai karakter Kristiani kita terapkan juga supaya anak-anak di sini juga bisa disiplin, bisa menghargai orang tua, gitu-gitu kita kembangkan di sini. Juga ada lagi mungkin di sini Tadi teringatnya itu yang Mr. Ari sampaikan ya, coding itu ya. Tadi kebetulan saya baru ketemu ini sama orang dinas gitu ya. Kita ngobrol bahwa mulai tahun ini Bu harus dimasukkan itu sudah mulai ada pelajaran coding dan AI. Saya sampaikan, maaf Pak, kita sudah mulai nih, udah 3 tahun. Begitu, iya, karena ini masih pemerintah baru terapkan baru tahun ini nih, ada mata pelajarannya di sini gitu. Jadi baru diterapkan nih mata pelajarannya. Oh iya Pak, kita sebenarnya sudah memulai dari bahkan dari TK kita udah ada coding. Sudah ada coding. Jadi tadi ditanya materinya apa coding di TK, gimana ngajarin anak TK? Iya Pak, mereka sudah dikenalkan dulu. Oh ini tipe misalnya mau buat game sederhana. Jadi sedangkan materi kurikulum yang baru diberikan pemerintah itu mulai SMP ya. SMP. Sedangkan kita udah mulai dari TK. Dari TK. Luar biasa. Nah juga memang di sini juga kurikulum kita Pak Edir yang orang tua juga memang menjadi unik kita lah. Kurikulum kita menggunakan Cambridge dan IB. Untuk yang primary sampai junior menggunakan Cambridge, untuk yang senior menggunakan IB. Cambridge kita terlisensi ya, IB kita juga terlisensi. Mungkin ya bagi Bapak Ibu yang mencari sekolah ya di sini kalau memang kurikulum Cambridge ID-nya berapa? Seperti itu. Cambridge ID-nya berapa? Itu di pada di ini. Ya untuk cari tahu ya bahwa memang sekolahnya misalnya ditanya kurikulumnya apa ini, pakai kurikulum Cambridge gitu ya. Oh boleh tahu ini ID-nya berapa? Karena itu yang menunjukkan bahwa memang kita itu official Cambridge betul sekali, betul. Terdaftar atau tidaknya ya. Nah ada parents juga mungkin ada pertanyaan. Kalau anaknya pemalu banget atau belum pede, cocok nggak sih masuk di Stella Maris? Karena kalau tadi penjelasannya Mr. Ari dan Miss Jenita itu sudah dikenalkan mulai dari teknologinya, coding seperti yang salah satunya termasuk entrepreneur, itu seperti apa? Nah kalau tadi disebutkan pemalu gitu, tadi Miss Jenita sebenarnya sudah sampaikan ya tadi ya, untuk menanamkan anak-anak supaya tidak malu lagi, punya percaya diri tadi. Nah di situ kalau saya lihat di admission memang anak-anak kita itu banyak dilatih untuk kegiatan perform, untuk kepercayaan diri gitu kan. Nah itu dikembangkan juga. Mungkin kalau detail kegiatannya Miss Jenita yang lebih paham untuk lebih ke anak-anak seperti apa. Benar. Kita usahakan memang setiap event itu semua anak terlibat. Walaupun awalnya malu-malu, tapi ketika memang ini ya kita mengajari anak tersebut, pasti setiap guru ketika setiap hari bertemu dengan anak ini pasti tahu ya. Bagaimana cara untuk mengencourage-nya gitu. Jadi bagaimana cara untuk bisa membangkitkan semangatnya. Jadi setiap anak itu guru-guru itu bisa lihat caranya seperti ini, caranya seperti ini gitu. Jadi akhirnya membuat anak-anak itu percaya diri gitu. Sekolah ini kan bilingual ya. Nah, kalau anaknya belum lancar bahasa Inggris itu gimana? Bukan bilingual. Iya, kita ralat mungkin bukan bilingual Pak ya. Trilingual. English ya kan, English bahasa Mandarin. Nah, mumpung banyak orang tua nih lagi cari sekolah, boleh dong Mr. Ari spill sedikit nih tentang Open House Stella Maris ini. Ada kegiatan apa aja sih? Nah, di Open House kali ini. Nah, kebetulan di saat Agustus ini nanti di tanggal 9 kita akan melakukan program Early Bird yang perdananya nih. Ya untuk eksternal. Kami kalau untuk yang internal kita adakan hari ini tanggal 1 dan tanggal 2 besok. Kalau untuk eksternal nanti mulai di tanggal 9 Agustus jam 9. Nah, itu kegiatan-kegiatan sangat banyak Pak Edir. Di situ ada perform ya Miss Jenita ya. Nah, situ secara garis besar intinya di situ akan dari pihak prinsipal akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran di sekolah seperti apa.
Nah, itu yang lebih kita sampaikan. Juga di situ anak-anak akan ada kegiatan-kegiatan yang seru di situ. Nanti sama guru-guru homeroom ya, Miss Jenita. Dari mulai preschool nih sampai dengan senior high. Nanti senior high mungkin akan mendengar tentang kurikulum anaknya, baru nanti bisa melakukan interview, ngobrol dengan prinsipal atau konselornya. Oh, bisa langsung ngobrol juga, ketemu langsung sama prinsipalnya. Bisa. Itu yang seru itu. Oke, sambil juga lihat nanti fasilitas-fasilitas yang ada di. Ya, bisa. Oke. Baik, menurut Miss Jenita, kenapa harus pilih Stella Maris Gading Serpong? Mengapa pilih Stella Maris Gading Serpong? Saya melihatnya secara ini ya, spesifik bahwa Stella Maris ini merupakan holistic education. Jadi bukan hanya mengejar secara akademik, karena ya Tuhan kan menciptakan anak-anak kita ini, bahkan Tuhan menciptakan kita juga dengan berbeda ya. Ada kelebihan kita, kemudian ada kekurangan kita. Jadi kalau dilihat bahwa rata-rata anak itu nggak harus, kalaupun dilihat kesuksesan orang-orang sekarang, apakah semuanya karena hebat di akademik? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Jadi kita juga sebagai pendidik nggak bisa hanya memfokuskan anak itu hanya best in academic, tidak. Tapi yang Stella Maris punya adalah kita percaya bahwa setiap anak yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga itu, Tuhan itu sudah menciptakan setiap manusia itu unik ya, punya kemampuan masing-masing. Nah sekarang Stella Maris ini mengambil kesempatan, mengambil tanggung jawab bagaimana kita bisa mengembangkan setiap potensi yang dimiliki anak tersebut. Jadi bukan hanya secara akademik tetapi juga non akademik. Jadi nggak hanya yang pintar aja nih bisa masuk Stella Maris, bukan. Bahkan yang non akademik juga banyak ya Pak Arya. Betul. Kemarin kami di tanggal 26 Juli kami ada program scholarship akademik dan non akademik. Kami lakukan tes di situ yang kami undang anak-anak semuanya yang mendaftar melalui link itu kita undang untuk tes. Kemarin udah kita lakukan untuk tes itu. Sudah. Akademik dan non akademik. Nanti season 2 nanti di tanggal 16 Agustus. Oh, masih ada sesi 2 untuk beasiswa ini ya, akademik non akademik. Itu untuk peserta terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ya. Oke. Itu syaratnya buat seperti apa syaratnya untuk bisa bergabung di scholarship? Oke, kalau untuk non akademik itu kita lihat dari sertifikat yang dimiliki. Nah itu levelnya bisa provinsi sampai internasional. Nah kalau untuk yang akademik itu harus mempunyai report 3 tahun berturut-turut. Itu nilai science, math dan Inggris itu minimal 85. Dan mempunyai juara umum di levelnya seperti itu. Yang minimal kalau join di primary untuk level akademik itu bisa anak-anak join di kelas 5 mulai. Karena sudah mempunyai rapot kelas 1, 2 dan 3 gitu kan. Itu bisa dipertimbangkan. Kalau non akademik memang dari preschool pun bisa. Kalau anak-anak ada juara apa yang renang bisa. Ada golf. Ada banyak ya Pak Idir yang non akademik. Catur ya bisa. Betul. Berarti yang belum dapat kesempatan yang sesi pertama bisa daftar ya di tanggal 16. Karena tanggal 16 itu nanti tesnya dilakukan di Stella Maris. Wih, keren. Ini buat Mr. Ari. Tadi kan belum selesai. Oh, belum selesai. Iya. Keunggulannya ya. Masih satu. Maksudnya holistic education. Ya benar dong. Satu ya. Oke. Jadi holistic education anaknya bukan hanya best in academic tapi non academic. Dan kita menghargai semua anak. Kita berikan kesempatan kepada semua anak. Bahkan di akhir tahun ajaran itu kita recognition-nya itu bukan hanya sekedar best in academic gitu ya, bukan. Bahkan kita menghargai anak juga yang mungkin dia struggle awalnya. Di term 1 itu struggle banget. Misalnya masih malu, masih nggak berani bicara. Kemudian term 2, term 3, term 4 dilihat ada progres nih sangat signifikan gitu ya. Jadi anaknya pemberani, nilainya juga sudah mulai bagus nih walaupun nggak juara. Itu tetap kita hargai. Karena kita lihat anak ini sudah melakukan best effortnya selama pembelajaran itu gitu, selama ada di sekolah. Maka kita juga akan merecognize anak-anak yang seperti ini gitu. Jadi misalnya ada yang struggle, misalnya ada anak yang speech delay nih, speech delay.
masih untuk penyusunan kalimat, untuk menyampaikan sesuatu itu masih susah. Tapi setelah dia belajar gitu ya, kan kita kan ada ini digital library kita. Jadi ketika anak-anak misalnya nggak tahu bahasa Inggris, tapi di saat belajar itu karena ada digital library itu mereka bisa dengar, kemudian ada tulisannya. Kalau mereka nggak mengerti, mereka tinggal klik aja di apps itu untuk meaningnya ini sebenarnya apa gitu. Jadi pemahaman anak pun makin mendalam gitu terhadap bahasa tersebut. Nah ini juga ketika anak-anak yang awalnya nggak mampu, ketika day by day mereka itu udah mengalami kemajuan. Nah itu juga kita hargai gitu. Itu tadi juga kami menggunakan digital, Pak Edir. Nah itu tadi juga kita udah kita terapkan mulai dari ininya ya untuk pengembangan bahasa Inggrisnya gitu mulai digital juga. Benar. Nah itu tapi tetap sih walaupun misalnya ada digital library, mereka tetap ada yang namanya kelas library seminggu sekali. Jadi anak-anak itu secara physically ke library gitu untuk juga belajar bukan hanya sekedar digitalnya, tapi juga mereka bisa melihat buku, membaca buku, memahami lebih lanjut manual book itu seperti apa gitu. Ya, kita tambahkan kenapa harus memilih Stella Maris. Kami menggunakan Cambridge, kami terlisensi gitu. Cambridge ya, 220. ID-nya. Benar. Oke. Buat Mr. Ari, kalau orang tua masih ragu milih sekolah nih, ada tips nggak dari Mr. Ari untuk para orang tua yang mendengar podcast kita sore hari ini? Oke. Jadi tipsnya bagi orang tua yang mau join di sekolah-sekolah ya, tentu datangin dulu sekolahnya. Datang dulu. Kenali sekolahnya. Di situ menggunakan kurikulum apa? Tadi udah sampaikan ya. Bener-bener nggak terlisensi gitu kan? Hanya cuma tagline aja menggunakan kurikulum internasional atau sudah punya lisens, ya kan? Nah juga di situ guru-gurunya seperti apa pengalamannya, gitu kan? Dan itu penting ya. Penting sekali. Karena apa? Guru yang berpengalaman itu bisa membawa siswa untuk bisa belajar dengan baik karena sudah berpengalaman ya. Gimana menangani siswa memang tadi yang gimana mungkin kurang dalam hal percaya dirinya tadi. Guru udah punya trik nih, udah berpengalaman karena kita juga setelah Maris cukup panjang ya perjalanan di dunia pendidikan ya, jadi sudah punya kemampuan lah untuk itu gitu kan. Kalau juga di sini juga tidak mungkin perhatikan lebih ke kebutuhan Bapak Ibu. Nah, anaknya seperti apa nih gitu kan. Karena setelah Maris sendiri kami mengembangkan tadi sudah disampaikan di sini Kak. Anak-anak itu mempunyai kemampuan masing-masing, akademik sendiri dan non akademik, ya kan. Nah itu kebutuhan Bapak Ibu ada di Stella Maris itu. Yang lain mungkin Bapak Ibu kan konsepnya masing-masing ya. Kami mewadahi dua ini karena kami diwadahi dengan ekstrakurikuler yang cukup banyak di sini ya. Nah tahun ini primary ada 20. Wah itu 20. Itu untuk mengembangkan non akademiknya Pak Edir. Benar. Jadi salah satu akses untuk pengembangan. Betul sekali. Non akademik memang kami juga ada tes akademik juga. Oh ada tes. Ya, sebelum bergabung ada tes. Kalau ini untuk prestasi Pak Kadir ya, untuk prestasi sekolah yang mempunyai prestasi nanti ada. Memang kalau untuk pertama memang kami observasi sih untuk anak-anak yang join di sini seperti itu. Gak semua ikut tes ya, maksudnya untuk kelas kecil itu biasanya kita untuk masuk primary itu lebih kepada observasi. Karena kan gimana mau lihat udah bisa jago matematika di kelas 1, it's impossible kan. Maksudnya yang perlu itu adalah apakah memang anak ini bisa respon dengan baik, bagaimana dia bisa merespon lingkungan sekitarnya, seperti itu sih, lebih ke situ. Dari situ nanti kita bisa tahu anak ini tipenya seperti apa. Kita untuk sebenarnya observasi itu supaya kita mengenal anak dulu gitu sih tujuannya. Jadi nggak hanya sekedar tes gitu. Jadi tidak hanya sekedar tes, tapi ada proses-proses dimulai untuk mengenal anak ini, nanti kita akan kembangkan dari sisi bakatnya melalui seperti apa, apakah dari akademiknya atau dari non akademiknya. Wow, seru sekali obrolan kita pada sore hari ini. Boleh sedikit promo tentang early bird kita nih untuk di tanggal 9 Agustus biar orang-orang yang mendengar nanti khususnya Bapak Ibu yang cari sekolah bisa
hadir di acara kita. Nah, kita Bapak Ibu, kita setelah Maris ada program Early Bird nih, perdananya nih ada. Kalau untuk diskonnya cari tahu nanti datang tanggal 9 ya Bapak Ibu. Jadi ya. harus Iya, datang tanggal 9. Datang tanggal 9. Ini Eksklusif menarik sekali, eksklusif bener. Eksklusif. Ini bener-bener the best lah gitu kan. Iya. Karena kami juga momen di situ 30 tahun di setelah Oh, 30 Maris ya. tahun, jadi Betul, pastinya Pak Edi. spesialnya Spesial banyak sekali betul. ya. Wow. Ya, Jadi betul. saya penasaran. Iya, mungkin Bapak Ibu bisa datang ya nanti atau daftar di QR. Kris itu juga ada nomor handphone yang bisa dihubungin. Langsung di follow up ya. Ya, Langsung di betul. ini ya. Oke. Nanti di situ nanti akan dilayani oleh tim admission Ya. untuk datang tanggal 9 nanti mulai jam 9. Ada syarat nggak untuk Bapak Ibu harus hadir pada saat acara 9 Agustus? Nggak ada syarat Pak Hadir. Yang jelas di situ anaknya dibawa. Oh, Ya. udah bawa anak aja. Anaknya dibawa. Ya, karena bukan bapak mamanya ya. Iya, betul. Karena dua belah pihak Pak Hadir ya. Iya, Yang iya, iya. kebutuhan ini yang sekolah kan anaknya. Nah, orang tua yang mendukung kan. Jadi dua-duanya diajak nih untuk ikut Baik. kegiatan-kegiatan. Tenang nanti Pak Hadir untuk tanggal 9 anak-anak ada kegiatan sendiri. Orang Oh, tua ada ada penjelasan kegiatan, ya. dari Penjelasan. prinsipal, anak-anak ada kegiatan sendiri. Iya. Jadi anak-anak happy lah di situ tanggal 9. Nanti tanggal 9 itu ada observasi juga. Ada. Oh, Ada. oke. Tadi Dari kan- preschool sampai primary, nanti untuk yang secondary ada program tes nanti yang sudah daftar di link, nanti kami akan lakukan tes lebih awal nanti sehingga di tanggal 9 udah tahu anaknya diterima apa tidak, seperti itu. Oh, di tanggal 9 Agustus Iya, itu ya. iya, Pak Edi. Nah, buat Bapak Ibu nih, di tanggal 9 Agustus jangan lupa Bapak Ibu datang di acara eksklusif Early Bird Stella Maris Gading Serpong. Jangan lupa Bapak Ibu, ya. Oke, kita masuk di Q&A. Akhirnya kita masuk di sesi Q&A. Nah, kita udah kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang ternyata yang dengerin antusias banget nih. Banyak sekali pertanyaan yang akan saya bacakan satu persatu untuk Mr. Ari dan Miss Jenita. Oke. Oke. Yang pertama nih dari Angga, ya, apakah ada proses observasi atau join class untuk preschool? Nih untuk preschool. Ya, Ya. kalau untuk preschool memang ada proses observasi ya. Tadi yang sudah dijelaskan Miss Janita ya. Kami ingin mengenal anak lebih dalam lagi. Jadi kami lakukan bukan sebutannya tes, tapi observasi. Cuma kalau disebut tes, udah worry duluan ya gitu kan. Orang tua Udah udah takut gitu. duluan ya. Wah, anak saya dites gitu kan. Iya. Nah, ini Tes apa? observasi Tes iya betul. apa Kita kalau lakukan tes observasi itu? mengenal anak lebih dalam lagi. Oh, itu. Sehingga Oke. kami bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Pada saat Pelajaran. observasi itu apakah orang tua dan anak terpisah atau nanti bareng-bareng? Bisa melihat sih Pak Edir. Oh, Bisa dilihat lagi melihat. ya. Sebenarnya di Oke. satu gedung ya kalau Iya, preschool kalau itu preschool. satu gedung, Betul. cuman Iya. nanti yang satu ruangan yang satu itu untuk penjelasan, Ya. nanti ruangan yang lain itu untuk untuk anak-anak observasi. bisa bermain. Bisa melihat yang orang tua bisa ikut serta kok di situ. Iya, Iya. boleh juga. Kalau untuk level primary memang anaknya nanti ada kegiatan sendiri Miss Janita ya. Benar. Nanti ada orang tuanya akan dipaparkan tentang kurikulum. Juga nanti ada perform lah ya. yang Benar. dari Student siswa. exhibition juga ada. Betul sekali. Apa yang mereka Oke. sudah pelajari. Betul Ya. sekali. Semoga terjawab Pak Angga. Ada lagi nih dari Tangerang. Wow, Donald dari Tangerang. Apakah menerima anak pindahan dari sekolah biasa atau sekolah nasional? Mungkin biasa maksudnya nasional ya, Pak Donald. Bagaimana prosedurnya nih? Ini kayak kelihatannya pertanyaan untuk Mr. Arif. Iya. Kalau untuk menerima pindahan selama seatnya masih ada, selama kelas itu belum penuh bisa join. Nah, ini nanti kelas berapa ini, Pak? Karena Pak kita Donald di ya? primary memang maksimal 24 Iya, ya. kami satu Oh, ada kelas maksimalnya betul. juga ya. Satu Ada kelas batasan betul. dalam satu kelas. Betul, Oke. maksimalkan 24 student dengan 2 homeroom teacher Ya. yang di ini kelas. Seperti itu. Nanti tergantung kelas berapa, nanti seatnya tinggal berapa begitu. Oh, oke. Nah, Jadi nanti kalau misalnya khawatir anak pindahan, sebenarnya nggak usah khawatir. Iya. Kalaupun dari nasional belum bisa bahasa Inggris itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Karena kan dari anak preschool dari preschool itu sampai primary itu anak-anak itu cepat banget untuk Betul, menangkap betul. bahasa. Nangkap bahasa. Cepat banget. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian jangankan dulu anak Indonesia ya hanya tahu Indonesia ke Inggris gitu ya. Sedangkan kita juga ada anak-anak lain Banyak. yang expat misalnya yang Korea, yang China gitu Iya, yang iya, tulisannya aja beda, apalagi ngomong gitu Iya, ya. iya. Dan itu kita lihat perkembangan mereka itu cukup pesat gitu, bisa mengikuti. Iya, nanti Pak Donald nanti hubungin tim admission. Nanti kami akan melihat reportnya ya, raport kelas sebelumnya mau join Betul. kelas berapa. Nanti kita lihat
di situ soalnya sebagai gambaran juga dari prinsipal ya. Nanti lakukan ada tergantung ya kelas berapa nanti kita lakukan observasi juga atau interview lah ya Miss ya. Benar. Untuk kesiapan anak sejauh mana. Betul. Seperti itu. Oke, ada lagi yang masuk dari Ibu Pina. Kelihatannya pertanyaannya untuk Miss Jenita. Ada syarat untuk masuk di Primary Stella Maris Guidance Circle nggak? Khusus untuk yang masih belum bisa baca. Oh ya. Apakah kalau belum bisa baca Kalau untuk bisa di daftar? grade 1, kalau untuk di grade 1 itu kita nggak bisa ya, karena kan menurut oke. peraturan kementerian juga Oke. bahwa tidak boleh diharuskan, tidak diharuskan anak sudah bisa baca. Tidak diharuskan Sudah ya. bisa Jadi baca, artinya sudah Ibu bisa Pina ini menulis. bisa lah ya Iya. untuk bisa bergabung. Iya, sudah bisa baca, sudah bisa nulis itu tidak ada Tidak ada aturan di batasan kita, ya. gitu. Karena standar semua sekolah itu beda-beda Pak Edi. Iya. Nah Tapi di itu yang Stella memang Maris gitu. kami memang lihat anaknya tadi. Ya, tapi harus kita panggil mungkin Ibu Pina. Ibu Pina silakan kami undang datang acara open house. Boleh, boleh. Kita boleh Ya. observasi dulu mungkin putri Ya. atau putranya. Nanti kita ngobrol sama lebih Jenita. detail lah ya Iya, kita untuk ini. iya. Sebenarnya Seperti itu. nggak usah takut, nggak usah. Tidak Ya usah perlu masalah. worry dulu lah nanti datang ngobrol dengan kami. Nah kami berikan solusi nanti. Benar. Seperti itu. Dari Ibu Tiula, nah BSD. Mungkin Ibu Tiula nih mau spill jadwal open house-nya dong Pak. Nih di spill lagi, boleh diulang lagi Oke. Pak. Ya, Di spill jadwal lagi dan nah yang paling menarik katanya diskonnya dong. Spill. Pasti penasaran nih ya. Kita open house eksklusif Early Bird ini di tanggal 9 Ibu. Tanggal 9 jam 9. Nah Ibu nanti bisa hubungin di admission di layar ya, ada nomor teleponnya. Ya. Juga nanti akan sharing link ya untuk Ibu pendaftaran di situ. Untuk kita lebih tahu ya, mengenal Ibu lebih dekat lagi lah dengan data-data yang bisa dikirim seperti itu. Ya, kalau untuk diskonnya ya itu nanti Bapak Ibu Harus datang ya? harus datang lah. Itu ya menarik di situ lah. Belum bisa kami sampaikan di sini ya. Spillnya, diskonnya belum bisa di spill. Oh iya betul. Diskonnya belum, Yang ya? jelas menarik sekali. Lebih besar ya dibanding tahun sebelumnya. Ya, kalau lebih besar nanti kita lihat di situ ya. Pastinya buat Bapak Ibu yang hadir pasti tidak akan kecewa pada saat hadir di acara Open House Stella Maris Guidance Circle. Oke. Ada tambahan mungkin untuk Mr. Ari kepada Bapak Ibu yang akan hadir di Open House Stella Maris Guidance Circle ini. Mungkin diulang lagi apa persiapan dan apa yang harus diharapkan di bawah agar bisa mengikuti acara open house ini dengan baik dan lancar. Baik. Di sini Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi ya. Kita ada early bird perdananya di tanggal 9. Jangan lupa di situ. Ikut di program itu nanti kami sebutkan hal-hal yang menarik ya tentang kurikulum, perform anak-anak dan exhibition gitu ya. Nanti jangan lupa dibawa anaknya supaya ada tahu sekolahnya seperti apa, kegiatan seperti apa. Pasti di situ anak-anaknya senang sekali di program open house yang pertama ini. Iya, Seperti bagusnya dibawa. Iya. Mungkin terakhir dari Miss Jenita. Ini kan udah musim untuk mempersiapkan tahun ajaran depan nih. Iya. Karena kan untuk pendidikan anak itu nggak bisa dicoba-coba ya. Jangan coba-coba. Coba gitu, Iya. coba dulu nggak bisa. Karena Iya. memang kita sebagai orang tua juga memang harus benar-benar melihat nih kebutuhan anak kita di mana, apa yang sesuai sekolah seperti apa gitu ya. Ya. Maka orang tua ini kan sudah mempelajari dulu nih karakter anaknya, kemudian apa ini yang dibutuhkan ke depannya, dan mungkin visi orang tua juga terhadap anaknya ini apa. Ya. Semoga Stella Maris ya, Ya, dan menjadi kita jawaban, berharap ya. ya menjadi jawaban, menjadi partnership juga bagi para orang Para tua. orang tua. Kita bisa kembangkan potensi anak bersama-sama sampai nanti mereka itu ya sesuai dengan apa sih yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Itu yang paling penting ya. Kemudian karena kita tadi nyelip dikit nih ya, Yeah. entrepreneur itu kalau di preschool sama primary kan masih basic, tapi nanti di secondary-nya itu udah lebih kelihatan. Lebih kelihatannya hasilnya. karena apa? Iya, karena di situ anak-anak sudah belajar lebih level yang lebih tinggi, mereka itu akan mulai membuat company ya, perusahaan sendiri. Wow. Dan itu nanti di guide juga, Iya. maksudnya nggak dilepas ya, karena itu juga part of the
regular kelasnya mereka gitu. Jadi mereka juga belajar di situ, dibimbing oleh guru. Kemudian ada juga yang namanya business bootcamp. Jadi anak-anak di business bootcamp itu diajarin tuh mulai hal yang terkecil, bagaimana membangun sebuah sebuah usaha, sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian selanjutnya bukan hanya itu saja, tapi anak punya kesempatan itu untuk namanya internship ya. Iya, betul, internship. Jadi anak-anak Magang. kelas 10 itu udah magang. Dan partnership kita itu lumayan banyak. Ada bank, ada macam-macam deh. Jadi anak akan ditempatkan di magang tersebut sesuai dengan minatnya mereka. Dan belajar di situ bukan hanya sekedar belajar misalnya mereka itu sebagai admin atau resepsionis di situ ya. Tapi mereka bukan hanya belajar itu di situ, tapi belajar bagaimana bisa perusahaan itu tumbuh kembangnya itu seperti apa. Karena itu kan jiwa entrepreneur ya. Jadi anak-anak belajar sejarah perusahaannya itu seperti apa, naik turunnya perusahaan itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar lapangan pekerjaan yang mereka alami di situ, tapi sejarah perusahaan itu juga mereka akan pelajari dan akan mereka presentasikan nantinya setelah selesai internship. Jadi pesan saya, Bapak Ibu, pilihlah sekolah yang benar-benar sudah berpengalaman ya, terutama, dan masih terus berkomitmen untuk mengembangkan diri potensi anak-anak kita. Itu sih. Ya, di sini juga saya tambahkan mungkin bagi Bapak Ibu jangan salah pilih sekolah, dan memang kenali putra putri Bapak Ibu seperti apa. Jangan sampai salah menempatkan putra putrinya di sekolah mana. Betul. Ya. Oke. Ya ampun, nggak berasa banget sudah 1 jam berlalu kita ngobrol. Thank you untuk para peserta, Bapak Ibu yang sudah setia menonton dari awal podcast sampai akhir. Banyak banget yang sudah kita bahas nih Bapak Ibu bersama ya hari ini. Tapi mohon maaf kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita respon dan kita belum jawab. Boleh, kalau masih ada pertanyaan datang langsung ke Stella Maris. Datang langsung ya buat Bapak Ibu ya, langsung datang ke Stella Maris, ketemu dengan admission Mr. Ari dan ketemu langsung dengan Miss Jenita selaku prinsipal di primary. Oke, Bapak Ibu, kita ada hadiah buat Bapak Ibu yang tadi untuk sudah bertanya dan berdiskusi langsung, mengirimkan banyak pertanyaan melalui personal WhatsApp, melalui panitia juga. Nanti pemenang akan dihubungi oleh tim Markom Stella Maris untuk dikonfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor Bapak Ibu yang sudah terdaftar dan dihubungi langsung nanti oleh tim Markom langsung. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host kece. Jangan sampai ketinggalan dan nggak daftar ya, karena gratis untuk formulirnya ketika hadir di acara Open House Stella Maris Gading Serpong. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye.